Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya. Dari Keluaran 34 ayat 10, demikianlah firman-Nya. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang gaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini adalah hidup di dalam perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan manusia, dan perjanjian antara sesama manusia. Perjanjian dengan Allah, antara Allah dengan manusia, adalah inisiatif Allah. Dimulai dari perjanjian kepada Adam. Di sana mereka diberkati, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Dijanjikan berkat anak keturunan, dan seterusnya. Kemudian perjanjian Allah itu diteruskan dengan Abraham ketika dia dipanggil, dan kemudian dalam peristiwa, dalam melakukan sunat, di dalam Kejadian 17, di sana Allah mengikat janji atas inisiatifnya kepada Abraham dengan mengatakan, inilah perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan menjadi Allahmu, dan engkau menjadi umatku, turun-temurun. Dan tanda perjanjian itu adalah sunat. Maka pada saat perjanjian itu kemudian ditandai dengan sunat yang dilakukan oleh Allah. Demikian dilanjutkan dengan perjanjian umat Israel dengan memberikan Tauratnya. Dalam perjanjian Allah dengan manusia, Allah tetap setia dan kemudian tidak pernah mengingkari janjinya. Demikianlah perjanjian itu. Perjanjian antara sesama manusia dimulai daripada janji pernikahan, dilanjutkan dengan kontrak sosial, perjanjian sesama komunitas atau masyarakat yang diwujudkan itu dalam adat dan budayanya, perjanjian kontrak kerja, perjanjian sekolah, dan lain-lain. Kembali kepada perjanjian antara Allah dengan umat Israel, Allah setia di dalam perjanjiannya. Tetapi umat Israel sering sekali ingkar dan berbalik dari janji itu. Di satu sisi, manusia sering berpaling. Bila manusia mengingkari janji, maka yang rugi tentu bukan Allah, tetapi manusia itu sendiri. Bila dalam perjanjian antara sesama manusia, bisa saja dua pihak yang ingkar sama-sama rugi, atau mungkin satu pihak. Tapi kalau perjanjian antara Allah dengan manusia, karena Allah tidak pernah ingkar janji, dan kalau manusia yang ingkar, bukan Allah yang rugi, tetapi manusialah yang rugi. Karena itu, kita harus setia di dalam perjanjian dengan Allah. Untuk itu, kita perlu mengingat bahwa Allah setia dalam setiap janjinya. Mengetahui ini, hati kita tentu tenang dan damai sejahtera. Karena apapun persoalan, apapun pergumulan dan penderitaan kita, kita tidak dapat dipisahkan dari cinta kasih Allah. Dan karena Allah begitu mengasihi kita, maka hal-hal dahsyat yang tidak pernah dilihat bangsa-bangsa akan dilakukan Allah kepada kita. Dan itu sudah dinyatakan ketika Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan dosa tersebut untuk menebus kita. Maka dalam banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak penderitaan, mujizat-mujizat Tuhan bisa diwujudkan, bisa dinyatakan, asal kita percaya dan beriman. Bila Allah adalah setia kepada kita di dalam janjinya, maka tentunya kita harus setia di dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah. Kesetiaan itu dapat kita wujudkan dengan tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kita di dalam kehidupan keseharian memelihara hukum Taurat dan firman-Nya. Dan kesetiaan terhadap Allah itu kita wujudkan dengan kesetiaan terhadap sesama. Kesetiaan terhadap sesama kita mulai dari kesetiaan hidup rumah tangga, suami dan istri yang tidak akan cerai kecuali diceraikan oleh kematian. Ini menjadi tantangan bagi kita akhir-akhir ini ketika semakin banyak angka perceraian. Biarlah orang-orang Kristen
tetap setia di dalam perjanjian hidup pernikahannya. Kemudian setia juga melakukan hal-hal yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat sosial, menjaga etika moral kita. Setia juga dalam kehidupan bergereja, karena di sana juga Tuhan memberikan berkat sukacita bagi kita. Saudaraku, Allah adalah Allah yang setia, maka kita hendaklah juga setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah yang setia, Allah yang menjaga kami, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat, Allah yang telah menaklukkan maut dalam kebangkitan Yesus. Dalam segala perkara kehidupan kami mengingat kesetiaan sehingga kami setia. Dan kami percaya bahkan penderitaan, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Mampukan kami hidup setia hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup setia dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.